Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas UTS Usul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI yang berjudul Al-Nahi, larangan dan lafaz penunjukannya. Bagaimana penjelasannya? Yuk disimak. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan An-Nahi ini, apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa definisi daripada An-Nahi? Nah, jadi An-Nahi secara bahasa yang terbentuk dari masdar yaitu nahya yanhi nahyan, yang artinya mencegah atau melarang. Nah, secara istilahnya, nahi yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk pekerjaan tertentu. Nah, sedangkan menurut Syekh Al-Islami Zain Al-Addin Abu Yahya Zakaria menyatakan bahwa an-nahyi ialah an-nahyu wa talabul kaffi 'anil fi'li ala jihati isti'lali, yang artinya an-nahyi adalah perintah meninggalkan suatu perbuatan dari atasan kepada bawahan. Nah, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa an-nahyi iqtida'u kaffa an fi'li la binahwi kuffa wa qadiyatuhu dawamu ma lam yuqayyad bi ghairihi fil asah, yang artinya nahi adalah tuntutan mencegah perbuatan yang ditunjukkan dengan selain lafaz kaf atau kuf. Ketetapannya dari Nabi adalah selamanya, selama tidak dibatasi dengan hal lainnya. Nah, sekarang kita memasuki contoh penunjukan lafaz al-nahi. Nah, lafaz ini ada beberapa penunjukan. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan makna at-tahrim atau haram yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam ilmu usul fiqh dan tafsir, an-nahi at-tahrim adalah larangan yang menunjukkan keharaman secara tegas, bukan sekedar makruh atau larangan yang ringan. Ayat ini mengandung al-nahi at-tahrim karena beberapa alasan. Yang pertama adalah terdapatnya kata kerja dalam bentuk larangan, yaitu la taqrabu. Nah, menunjukkan larangan keras, bahkan bukan hanya melakukan zina, tetapi mendekatinya saja sudah dilarang. Begitu teman-teman. Nah, masuk ke contoh penunjukan lafaz yang kedua, yaitu untuk hukum makruh atau karoha, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yatamassahu minal khala'i biyamini wala yatanfusu fil ina'i, yang artinya yang disebutkan dari Abi Qatadah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya di waktu kencing dengan tangan kanannya, dan janganlah ia
bercebok dengan tangan kanannya, dan janganlah bernapas di dalam bejana. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Jafal dari Muslim. Hadis di atas ini memuat 3 larangan. Yang pertama yaitu larangan untuk jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil, jangan bercebok dengan tangan kanan, dan jangan bernapas di dalam bejana. Hal ini tidak bermakna haram, melainkan makruh karena berkaitan dengan adab dan kebersihan. Memegang kemaluan dan cebok dengan tangan kanan hukumnya makruh karena tangan kanan untuk hal yang mulia. Bernapas dalam bejana menyebabkan makruh agar tetap menjaga kebersihan dan menghormati orang lain. Semuanya ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam. Nah, sekarang kita memasuki contoh penunjukan lafaz an-nahi yang ketiga, yaitu untuk mendidik atau al-irsyad. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Nah, pada surah Al-Maidah ayat 101 ini berisi seruan kepada orang-orang yang beriman agar tidak terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang jika dijelaskan akan membuat mereka susah atau keberatan. Nah, pada bagian ayat ini, pada lafaz la tas'alu, yang artinya janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Nah, di situ terkandung larangan atau nahi. Namun menurut penjelasan para tafsir seperti Al-Qurtubi dan Ar-Razi, larangan ini bukan untuk haram mutlak atau berdosa jika dilanggar, melainkan bersifat nahi irsyad, yaitu larangan yang berupa nasihat atau bimbingan. Nah, yang keempat, contoh penunjukan untuk permohonan atau doa yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, pada lafaz la tuzigh qulubana yang berarti janganlah engkau palingkan hati kami. Nah, itu merupakan bentuk larangan nahi karena memakai kata la yang berarti jangan. Namun dalam konteks ayat ini, ungkapan tersebut bukanlah nahi dalam artian larangan kepada Allah, melainkan termasuk bentuk permohonan atau doa dari hamba Allah dari hambanya kepada Allah. Nah, jadi maksudnya memohon dengan penuh kerendahan hati agar Allah tidak membelokkan hati mereka dari kebenaran setelah mendapat petunjuk. Ini disebut nahi permohonan atau doa, yaitu larangan yang maksud sebenarnya adalah permohonan atau doa, bukan larangan yang ditunjukkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, ayat ini berisi doa, bukan perintah melarang. Selanjutnya, contoh untuk lafaz merendahkan atau at-takhir yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Nah, pada kalimat la tamuddanna itu yang berarti janganlah engkau panjangkan pandanganmu. Nah,
kalimat ini terdapat bentuk larangan nahi yang disebut dengan nahi at-takhyir, yaitu larangan yang bersifat tegas tanpa adanya pilihan atau kelonggaran untuk menunda atau mengabaikannya. Maksudnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak memandang penuh keinginan terhadap kesenangan duniawi yang dimiliki orang-orang kafir, agar beliau tetap fokus pada tugas kenabiannya. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh penjelasan akibat yang terdapat pada Al-Quran surah Ibrahim ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nah, pada lafaz wala tahsabannallaha ghafilan, pada bagian ini yang berarti janganlah kamu mengira bahwa Allah itu lalai. Nah, terdapat bentuk larangan atau nahi yang termasuk nahi al-bayan al-akibah atau larangan untuk menjelaskan akibat. Maksudnya Allah melarang Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berprasangka bahwa Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Nah, larangan ini bukan hanya melarang prasangka itu sendiri, tetapi juga untuk menjelaskan akibat dan bahaya dari prasangka tersebut, yaitu agar manusia paham bahwa Allah pasti akan mengadili pelaku kezaliman di akhirat. Dan hanya saja Allah menunda hukuman mereka hingga waktu yang telah ditetapkan. Jadi larangan di sini sekaligus menjadi penegasan bahwa ada akibat yang besar yang akan menimpa para pelaku zalim dan kita tidak boleh tertipu oleh penundaan hukuman itu. Nah, selanjutnya kita masuki contoh yang terakhir, yaitu untuk menyatakan keputusan atau ilyas yang terdapat pada surah At-Tahrim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada lafaz ta'tazirul yaum yang artinya janganlah kalian mengemukakan alasan hari ini, terdapat bentuk larangan nahi yang disebut nahi untuk menyatakan keputusan atau ilyas. Nah, yaitu larangan yang berfungsi untuk menunjukkan keputusan final dan memutuskan harapan. Maksudnya pada hari kiamat nanti orang-orang kafir tidak akan diberi kesempatan lagi untuk mengemukakan alasan-alasan atau pembelaan karena keputusan telah ditetapkan dan balasan akan diberikan sesuai amal dan perbuatan mereka. Jadi larangan ini bukan sekedar melarang perbuatan meminta maaf atau memberi alasan, tetapi lebih untuk menegaskan keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya al-nahi ialah tuntutan untuk meninggalkan atau tidak melakukan tentang sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh seseorang atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, atau bisa juga oleh seseorang yang posisi kedudukannya lebih tinggi kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah. Jadi begitu teman-teman. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.